Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini gue mau nge-unboxing USB hub converter dari PX. Ini salah satu merek terkenal dari Taiwan ya. Ini gue beli buat iPad gua. Jadi USB hub biar bisa akses data dari micro SD, USB atau mungkin bisa colok juga ke HDMI. Ini dari boxnya sendiri kita bisa lihat ada garansi selama 18 bulan. Ini untuk Type-C 3.1 hub converter 6 in 1 dengan kode UCH160. Lalu di belakang kita bisa lihat ini ada sistem plug and play, synchronized audio video, 4K USD, ini lebih mungkin ke HDMI-nya. Lalu ada untuk USB seperti biasa. Dari fitur sendiri ini disebut kalau ini dibuat dari aluminium alloy. Ini fast dissipation, jadi kita tahu kalau misalnya habis transfer data, colok USB, micro SD, atau memory card yang gede ini, mungkin bisa cukup panas, apalagi kalau kita lagi transfer data. Jadi ini digunakan supaya nggak cepat panas, lebih cepat heat dissipation-nya, jadi nggak cepat rusak. Apalagi kalian tahu kan kalau misalnya ada hub converter untuk iPad, contohnya itu yang langsung nempel ke badan iPad-nya. Itu kita bisa bikin panas dan bikin panas bagian iPad-nya juga, itu bisa salah satu membuat cepat rusak. Jadi gue lebih prefer untuk yang berkabel seperti ini biar jauh dari iPad-nya. Ini kita punya juga USB Type-C non directional connector. Ini untuk yang connect langsung ke device-nya. Contohnya kalau untuk case gue itu iPad, 3 USB-A, single it output no distortion, support the original specification of the USB Type-C charging and power supply. Multiple usage, video conferencing, business travel, watch drama, itu mungkin sudah seperti biasa ya untuk HDMI. Ini ada multifunction juga untuk menonton video 4K. Bisa ngecas handphone, tapi mungkin kalau dari iPad nggak bisa ya. Ini lebih untuk ke MacBook. Jadi colok ke MacBook, kita colok USB-A ke handphone, bisa sambil ngecas. Terus bisa buat connect external mouse dan keyboard juga secara bersamaan. Ya tentunya masing-masing untuk USB-A slot tadi. Untuk cable length-nya, ini kita dapat sekitar 10 cm plus minus 5%. Bahannya dari aluminium alloy. Inputnya ini untuk laptop, tablet, smartphone, dan semua pokoknya yang mensupport ini USB Type-C. Untuk Thunderbolt 3 dan support USB 3.1 protokol. Untuk outputnya sendiri, kita dapat di 3.1 untuk Gen 1 ini transmission rate yang maksimal 5 Gbps dan support Thunderbolt 3. Untuk USB 3.0-nya ini sendiri, kita dapat high speed USB sampai 5 Gbps, USB 2.0 untuk 480 bps, HDMI itu bisa 4K at 30 Hz, bisa untuk SD dan micro SD juga, sampai 1 tera. Lalu sekarang kita ke unboxingnya aja. Kotak sih cukup simple, cuma begini. Bukanya juga ada unitnya dalam plastik seperti ini. Lalu kita punya user manual, itu aja dalamnya, nggak ada apa-apa lagi. Dari instruksi manual ini sendiri bisa kita lihat produk seperti apa, slot-slotnya apa dijelaskan di sini, fiturnya bisa ngapain aja. Sama tadi kita bisa lihat untuk USB 2.0 itu 480 Mbps, output power supply hingga 2,5 watt. Jadi kalaupun ini bisa buat ngecas handphone, ini bakal slow banget. Dan yang 3.0 juga cuma 4,5 watt. 4,5 watt ini cuma mendekati itu ngecas iPhone zaman dulu banget, yang kayak masih zaman iPhone 6, iPhone 5 seperti itu yang casannya paling cuma 5 watt. Zaman sekarang tuh Apple aja at least udah 20 watt, apalagi Android udah bisa power charging, fast charging bisa sampai 65, mungkin ada yang 100 watt juga. Ini udah nggak akan bisa tapi mungkin super super lama. Lalu belakangnya juga kosong. Bisa kita langsung mulai ke produknya. Dari produk ini dibungkus plastik kain seperti ini. Lalu untuk produk sendiri ada lambangnya PX dengan ini 3 USB, 1 2.0, 2 3.0, SD dan micro SD slot serta HDMI. Sini, dan ini konektornya USB Type-C. Untuk ini kita langsung coba colok. Mungkin ini kabelnya perlu diketuk dikit ya, tergantung kalian mau colok ya kemana. Kalau gua mungkin begini dulu.
udah kecolok. Ini kita nggak ada tanda atau indikator bahwa ini sudah kecolok, seperti mungkin kayak ada yang di atas itu tanda kecolok warna biru, itu di sini nggak ada. Tapi ini udah kecolok. Pertama mungkin kita coba colok USB dulu. Ini USB dari SanDisk dengan ukuran 128 GB. Kita colok ke 3.0-nya. Nggak ada apa-apa, nggak ada indikator. Cuman kalau kita buka di file manager, kita bisa lihat ini ada device no name. Itu karena ini memang device-nya nggak pernah gue namain, jadi default sejak gue beli. Ada SanDisk Secure Access, ini emang default dari sana, ini masih kosong kebetulan. Kalau misalnya kita mau pindahkan data ini ke Google Drive gue, ini foto-foto gue pas di Comifro kemarin. Kebetulan kalau kita mau lihat thumbnail, kita harus buka salah satu terlebih dahulu. Kalau ini coba kita drag and drop ke no name, di sini kita mengcopy datanya ke sini, sudah ke copy. Lalu kalau misalnya kita cabut, BTW di sini nggak ada sistem eject seperti itu, jadi ini bisa langsung kita cabutin aja dan nanti dia akan langsung hilang. Lalu ketika kita colok lagi, kita nunggu ininya keluar, dan keluar no name, kita sudah bisa lihat gambar sudah muncul di sini. Ini kebetulan foto teman gue, jadi mungkin nggak terlalu perlu diperhatikan. Jadi ini berfungsi dengan baik. Lalu kalau misalnya kita ini bisa compatible untuk keyboard dan mouse juga. Kita coba colokan USB dengan dongle. Karena biasa kan USB mungkin connect by Bluetooth ya sama iPad supaya nggak makan port. Apalagi kan ini pakai dongle. Jadi kalau kita mau pakai ke iPad, kita harus pasang USB hub ini. Itu cukup ribet. Biasa kita pakai Bluetooth. Tapi untuk sekarang kita coba dulu. Ini gue pakai mouse dari Rexus. Biasa ini mouse gaming biasa yang buat gue pakai kerja. Kita nyalain dulu. Kita sudah lihat. Ini udah jalan. Kita ada bisa klik kanan untuk melihat option. Lalu kita misalnya klik kanan untuk gambarnya tadi. Mungkin bisa ini. Kita delete. Sudah hilang datanya. Seperti itu. Ini mudah. Lalu kalau misalnya kita colok terus, kita tambah-tambahin terus. Sekarang kita punya dari SanDisk microSD card. Ini 64 GB. Lalu nggak lama dia akan muncul dengan untitled. Tentu ini gambar gue pakai juga, jadi masih kosong. Ini nggak ada datanya. Kalau misalnya kita pindahkan, contohnya tadi dengan ini kita klik, itu akan muncul. Gue masih mungkin belum biasa, karena biasa kalau dari PC kita klik sekali itu untuk select, kalau di sini kita klik sekali itu untuk simulate tab. Jadi tab jari kita kan sekali pencet langsung kebuka. Kalau ini berarti jangan. Kita klik kanan, lalu kita copy, kita akan title ini SD card yang tadi, lalu kita paste. Dia akan mengcopy foto tadi. Mungkin dari foto ini juga untuk transfer rate-nya mungkin dia bilang sampai berapa Gbps, cuman gue kurang yakin karena mungkin ini kelihatan agak lama. Kita lihat aja tadi foto 4,2 MB butuh waktu beberapa detik, ya mungkin nggak sampai 1 menit, cuman lumayan lama. Ini bisa kita buka dan fotonya sudah berhasil di copy. Lalu gimana kalau misalnya kita pakai converter? Ini contoh gue pakai Orico. Ini untuk converter SD dan micro SD. Pakai USB 3.0. Kita coba. Gue punya kamera dengan memorinya itu SD card. Ini 64 GB juga. Kita colokkan dulu ke sini. Lalu gue colok untuk konverternya. Dia nyala. Biasanya ini ada lampunya. Dan kelihatan untitled kedua. Yaitu ini file-file dari kamera gue. Ini untuk file-file dari kamera gue. Cuman sayangnya dari iPad itu nggak terima file .mts. Itu dimana output dari kamera gue. Tentu kameranya bisa diganti output ke MP4, cuman kualitasnya menurun. Jadi untuk mungkin file-file video MTS ini masih perlu dilakukan di komputer atau mungkin di convert lalu balik ke iPad, tapi ya jadi apa gunanya gitu ya. Kita contoh ke foto saja. Ya, fotonya ini kebetulan yang tadi lagi-lagi gue di Comifuro masih ada di sini. Kita contoh ambil ini, kita
copy. Kebetulan yang lagi connect itu micro SD card gua. Jadi yang bawah atau yang atas tadi ya? Ya ini suka ada masalah. Nggak loading ya. Atau mungkin karena kebanyakan dia perlu power. Ya, loadingnya cukup lama. Gue nggak tahu apakah ini karena perlu power dan lebih. Dia tentu powernya diambil dari iPad, jadi agak concern seperti itu. Atau mungkin ini karena cukup panas ya. Karena ini dari tadi kita baru colok aja, ini sudah lumayan panas. Ini makanya salah satu kegunaan di mana USB hub itu terpisah dari iPad-nya. Jangan langsung nempel ke bodinya. Mungkin bisa kita coba lagi. Mungkin karena tadi kita copy file cukup terlalu banyak. Terlalu besar ini 24,8 MB karena ini dot row-nya ya sepertinya. Kita ambil lot JPG-nya ini sepertinya. Kita yang cuma 4,7 kita copy, kita pindahkan mungkin ke, kita colok pakai USB tadi aja. Lalu USB apakah muncul? USB muncul dan bisa kita klik kanan paste dan ke paste gambarnya. Jadi mungkin tadi problem mungkin terlalu banyak device yang kita connect. Gua kurang tahu juga. Bisa jadi karena kita menggunakan hub, ini mungkin belum fully support atau mungkin terlalu banyak menarik daya. Dia nggak mau ke-detect lagi. Dia nggak mau ke-detect juga. Coba gua colok dulu ke komputer. Karena dari yang gue pernah lihat, kalau kita colok jenis memori ke iPad, itu kadang suka ada masalah. Ketika transfer data belum selesai, memori yang kita gunakan bisa corrupt. Tapi dia menggunakan SSD eksternal. Gue nggak tahu apakah hal yang sama terjadi juga di card tadi. Untuk SD card ini di komputer gue sih kebaca. Ada file gambarnya, tapi dia nggak kebaca di iPad. Mungkin kita coba lagi, ini sudah mereda panasnya tadi ketika kita colok beberapa data itu mungkin cukup panas. Coba kita colok lagi ke USB hub ini, apakah terbaca? Ya, dia masih tidak mau terbaca juga. Ini tidak ada problem dari aplikasinya. Cuman mungkin dari SD card-nya sejauh ini sih oke, it's fine. Berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Mungkin memang ininya, hubnya cukup panas. Mungkin sudah mulai agak panas. Ini sudah ke 36. Itu. Jadi kalau kita colok lama-lama, kelamaan ini juga akan naik. Ini sudah 36,6. Kita bisa lihat mungkin nanti sampai 37. Cuman ya nggak disarankan untuk colok banyak-banyak sekaligus. Kalau bisa yang dibutuhkan saja supaya nggak panas dari USB hub-nya ini sendiri. USB hub-nya bagus, berfungsi dengan baik. Colokannya juga oke. Kabelnya oke, ini cukup tebal. Enggak kelihatan bakal gampang copot, rusak atau sejenisnya. Dari materialnya sendiri ini bagus, kokoh, ini dari aluminium alloy. Ada suaranya tuh. Itu suara kalau kita gesek-gesek. Dari ini juga gue baru lihat ternyata kita bisa ada petunjuk cara pemasakannya. Tadi kalau SD card kita coloknya seperti ini. Kalau micro SD kita coloknya seperti ini. Ada petunjuk ya di body USB hub ini. Segitu aja review dari gua. Mungkin semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin beli. Ini balik lagi USB hub converter dari PX dengan kode UCH160. Ini 6 in 1. Yang mungkin kalian bisa kalian mau beli akan gue cantumkan juga linknya di deskripsi. Begitu review dari gue. Thanks for watching.